Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran. Jadi meskipun pembelajaran kita dilaksanakan secara online, tetapi sepatutnya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan membaca doa secara bersama-sama. Dan kali ini Ustadz yang akan pimpin. Oke? Baik, berdoa sebelum belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ustadz mau menyapa dulu anak soleh yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz juga mengharapkan meskipun kita belajar di rumah masing-masing, semoga semangat belajarnya tetap terjaga. Ya? Masih semangat semua? Baik, alhamdulillah. Jadi Ustadz menyampaikan pekan lalu kita sudah mempelajari tentang wudhu. Kita sudah membahas mengenai rukun wudhu, kita juga sudah praktek wudhu, dan juga sudah membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan sekarang kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya di pelajaran yang ke-8, yaitu sikap berani. Kita akan membahas kisah Nabi Saleh alaihis salam. Jadi kita akan membahas kisah Nabi Saleh alaihis salam. Untuk lebih lanjutnya, silahkan anak soleh sekalian menyaksikan tayangan berikut ini. Ya syahidan 'allamana ma'na al-'izzati wal Saleh ibad. alaihi salam. Nabi Saleh berasal dari keluarga terpandang di kalangan kaum Samud. Kecerdasannya menonjol, baik hati dan ramah, pandai bergaul, serta sabar dan disukai oleh kaumnya. Nabi Saleh adalah seorang yang berani. Bakat kepemimpinannya sudah tampak sejak muda. Beliau berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Beliau menyelesaikan masalah umat dengan bermusyawarah. Nabi Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Mereka masih ada hubungan dengan kaum Ad yang diminasakan pada zaman Nabi Hud. Oleh karenanya, tidak aneh jika kaum Samud memiliki kecerdasan yang luar biasa seperti kaum Ad, terutama dalam bidang arsitektur, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Pada awalnya, kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena belajar dari kaum Ad yang diminasakan karena tidak taat kepada Rasul-Nya. Akan tetapi, setelah beratus-ratus tahun kemudian, mereka disesatkan oleh setan dan mulai menyembah patung berhala. Allah Subhanahu wa taala pun tidak membiarkan manusia berlarut dalam kesesatan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh untuk mengembalikan kaum Samud ke jalan kebenaran. Setelah mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah, Nabi Saleh alaihi salam yang merupakan utusan Allah mulai berdakwah mengajak kepada kaum Samud untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi, sebagian besar kaum Tsamud menolak ajakan Nabi Soleh untuk kembali ke jalan Allah dengan alasan bahwa sesembahan mereka adalah sesembahan nenek moyangnya. Hanya sebagian kecil saja yang menerima dakwah Nabi Soleh untuk beriman kepada Allah, terutama dari golongan miskin dan lemah. Para pemuda kaum Tsamud pun marah. Mereka tidak ingin kaum Tsamud mengikuti dakwah Nabi Soleh. Mereka menginginkan mereka tetap menyembah berhala. Akhirnya, untuk meruntuhkan wibawa Nabi Soleh, mereka menantang Nabi Soleh untuk menurunkan mukjizat yang mereka yakini Nabi Soleh tidak akan dapat membuktikannya. Nabi Soleh pun menuruti permintaan mereka dengan syarat bahwa mereka harus beriman kepada Allah. Lalu mereka pun pergi ke atas gunung. Dengan penuh pengharapan, Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan mukjizat. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya Nabi Soleh. Allah mengeluarkan unta dari dalam batu. Unta itu besar, gemuk, berbulu tebal, serta hamil 10 bulan. Kaum Tsamud pun terkejut akan mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Mereka memang ahli memahat, tapi mereka kagum bahwa unta yang sangat indah ini adalah asli, bukanlah sebuah pahatan. Lalu Nabi Soleh pun memerintahkan kepada kaum Tsamud untuk menjaga unta ini. Jika tidak, maka nantinya azab Allah akan datang. Nabi Soleh pun meminta kaum Tsamud untuk mengutamakan unta itu dalam memberi makan dan minum. Unta itu pun bebas berkeliaran di tengah-tengah kaum Tsamud. Pada saat unta itu hendak minum di sumber mata air, semua ternak menyingkir seolah-olah mempersilahkan unta tersebut untuk minum. Air susu unta itu pun cukup untuk memberi makan orang-orang setiap hari. Mereka boleh memerahnya, tapi tidak boleh mengganggunya. Akan tetapi, mukjizat Nabi Soleh ini tidak menjadikan para pemuda kaum Tsamud beriman. Meskipun hal tersebut membuat Nabi Soleh semakin disegani dan semakin bertambah orang yang beriman, mereka tetap berpegang pada sesembahan nenek moyangnya. Akhirnya, para pemuda pun mengadakan pertemuan untuk menghentikan dakwah Nabi Soleh alaihissalam, dan mereka pun sepakat untuk membunuh unta tersebut. Lalu mereka mengutus para penjahat yang kejam untuk membunuh unta tersebut. Setelah itu, mereka mengumumkan bahwa unta Nabi Soleh telah mati, berharap kaum Tsamud yang telah beriman kembali ke agama nenek moyangnya. Akan tetapi, kaum Tsamud justru bersedih karena tidak bisa meminum susu unta tersebut dan takut azab Allah akan datang. Para pemuda pun datang kepada Nabi Soleh dengan angkuhnya. Mereka menantang Nabi Soleh untuk mendatangkan azab yang dijanjikan. Akan tetapi, Nabi Soleh memberinya waktu selama 3 hari untuk bersenang-senang, menikmati hidup, karena setelah itu azab Allah pasti akan datang. Nabi Soleh memberi waktu 3 hari agar memberi kesempatan supaya mereka menyesali perbuatannya. Akan tetapi, orang-orang kafir itu justru menunggu-nunggu azab apa yang akan terjadi, sambil gelisah karena takut azab tersebut benar-benar datang. Akhirnya, para pemuda pun sepakat untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam agar azab itu tidak jadi datang. Mereka mengutus kembali para penjahat kejam yang telah membunuh unta Nabi Soleh untuk membunuh Nabi Soleh. Akan tetapi, rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghentikan mereka dengan menimpakan batu dari langit sehingga para penjahat itu mati. Kemudian Nabi Soleh beserta kurang lebih 110 pengikutnya pun berhijrah ke Palestina untuk menghindari azab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, Nabi Soleh alaihissalam bersedih karena sebagian kaum Tsamud masih tidak mau beriman kepada Allah. Setelah 3 hari berlalu, datanglah azab dari Allah yang dijanjikan. Terdengar suara sangat keras dari langit, petir menyambar, dan bumi pun berguncang.
Akhirnya, kaum Samud yang kafir pun mati dengan mengenaskan. Bangunan-bangunan yang telah didirikan ambruk, maka binasalah kaum Samud tersebut. Sampai saat ini, kita masih bisa melihat bangunan-bangunan yang didirikan kaum Samud tersebut berada di Saudi Arabia. Nah adik-adik, itulah kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Dari kisah tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika kita tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka bersiap-siaplah azab akan didatangkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian yang ketiga, kita harus berani ketika berbuat benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berani berkata benar, menjauhi sifat-sifat buruk, dan berani mengakui kesalahan. Ya, demikian nak tayangan dari kisah Nabi Saleh alaihi salam, kisah keberanian Nabi Saleh alaihi salam, bagaimana Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru dan untuk mendakwai kaum apa? Kaum Samud. Kaum Samud yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau mengikuti dakwah dari Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan kaum Samud mengingkari janjinya dengan Nabi Saleh alaihi salam. Sebagian dari kaum Samud yang mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Saleh, yakni beriman kepada Allah, itu diancam. Juga bahkan Nabi Saleh alaihi salam itu diancam oleh orang-orang yang kaum Samud yang ingkar. Kata Nabi Saleh alaihi salam, "Sungguh aku telah menyampaikan amanah dari Tuhanku, namun kalian tidak mempercayainya, maka ingatlah azab Allah akan menimpa kalian." Dan dari sini Nabi Saleh dan juga orang-orang dari Samud yang beriman kepada Allah itu diperintahkan untuk meninggalkan tempat di mana mereka sedang berada bersama dengan kaum Samud yang ingkar. Hingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka. Apa azabnya? Ya, berupa gempa bumi yang sangat dahsyat yang membinasakan kaum Samud beserta dengan keturunan-keturunannya. Dan yang lebih penting nak, hendaknya itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, diberikan keberanian untuk melakukan segala bentuk hal-hal yang baik. Gitu nak. Jadi dalam kisah Nabi Saleh alaihi salam, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa kira-kira nak? Yang pertama, berani berbuat baik dalam segala hal. Ketika kita melakukan kesalahan, kita berani untuk mengatakannya. Kita juga harus berani menolong orang, membantu orang. Kita juga harus berani berkata jujur meskipun itu pahit atau berat. Jadi, ciri anak soleh adalah memiliki sikap berani. Yang kedua apa nak? Yang kedua adalah senantiasa mengajak orang-orang kepada kebaikan. Jadi kalau misalnya ada kita lihat teman tak coret-coret meja, ataukah ada yang berbuat tidak baik, itu diingatkan untuk selalu berbuat baik. Dan di situ kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ustadz mau tanya, siapa di sini yang mau seperti Nabi Saleh alaihi salam, yang memiliki keberanian seperti Nabi Saleh alaihi salam? Coba angkat tangan. Masya Allah. Ustadz meyakini bahwa anak soleh pastinya semua mau. Dan Ustadz doakan semoga kita semua diberikan kekuatan dan juga diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dengan Nabi Saleh alaihi salam, yang berani dalam mengajak orang kepada kebaikan, berani mengatakan kebenaran, dan juga
berani mencegah orang-orang dari perbuatan yang buruk. Nah, dan ciri anak soleh ataupun ciri seorang muslim itu harus berani dalam menegakkan kebenaran.